Profit Maximization under Perfect Competition and Monopoly. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar alternatif. Definisi struktur pasar alternatif adalah tradisional untuk membagi industri ke dalam kategori sesuai kategori dengan tingkat persaingan yang ada antara perusahaan dalam industri. Struktur pasar alternatif terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kompetensi sempurna. Jumlah perusahaan sangat banyak dan tidak dibatasi. Yang kedua ada monopoli. Monopoli adalah jumlah perusahaan satu dan dibatasi. Yang ketiga ada monopoli kompetensi. Jumlah perusahaan banyak atau beberapa dan tidak dibatasi. Yang keempat ada oligopoli atau jumlah perusahaan sedikit dan terbatas. Persaingan sempurna. Definisi persaingan sempurna, suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen yang sangat banyak dan tidak terbatas. Persaingan sempurna itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada the short run equilibrium of the firm, keseimbangan jangka pendek perusahaan. Yang kedua ada the long run equilibrium of the firm, keseimbangan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga ada the incompatibility of perfect competition and substantial economies of scale, adalah ketidaksesuaian persaingan sempurna dan substansial skala ekonomi. Yang keempat ada does the firm benefit from operation under perfect competition, apakah perusahaan mendapat manfaat dari beroperasi di bawah persaingan sempurna. 4 asumsi model persaingan sempurna. Yang pertama ada perusahaan adalah pengambil harga. Kedua, kebebasan masuk ke industri. Ketiga, semua perusahaan memproduksi identik. Yang keempat, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan yang sempurna dari pasar. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna antara lainnya ada tidak ada kekuasaan di pasar, efisiensi produk, meminimalkan biaya dan produksi, informasi pasar yang jelas. Kekurangan pasar persaingan sempurna adalah minim produk karena barang yang dijual hampir sama, minim inovasi. Yang ketiga ada monopoli. Monopoli adalah pengadaan barang dagangan tertentu baik itu di pasar lokal maupun nasional, dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun satu kelompok. Hambatan untuk masuk pasar monopoli ada 6. Yang pertama ada skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi. Yang kedua ada diferensiasi produk dan loyalitas merek. Yang ketiga ada biaya yang lebih rendah untuk perusahaan mapan. Yang keempat, kepemilikan atau kendali atas input atau outlet utama. Yang kelima, payung hukum. Yang keenam itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ada merger dan pengambilan alihan. Yang kedua ada taktik agresif. Membandingkan monopoli dengan persaingan sempurna terbagi menjadi 4. Yang pertama, perusahaan monopoli akan menghasilkan output yang lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Yang kedua, perusahaan monopoli dapat menghasilkan output yang lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang ketiga ada biaya di bawah monopoli. Dan keempat, inovasi dan produk baru. Keseimbangan harga dan output adalah menurut definisi hanya ada satu perusahaan dalam industri. Kurva permintaan perusahaan juga merupakan kurva permintaan industri. Permintaan di bawah monopoli akan relatif tidak elastis pada setiap harga. Perusahaan monopoli dengan demikian adalah pembuat harga itu dapat memilih berapa harga yang akan dikenakan. Yang keempat ada potensi kompetisi dan potensi monopoli. Potensi kompetisi atau potensi monopoli ada 5, yaitu potensi persaingan. Teori ini berpendapat bahwa hal penting dalam menentukan harga dan output adalah ancaman kompetensi. Pasar yang dapat direbutkan dengan sempurna, sebuah pasar di mana ada masuk dan keluar gratis dan tanpa biaya. Yang ketiga ada pasar yang dapat diperebutkan dan monopoli alami, alasan yang untuk berkaitan dengan skala ekonomi dan ukuran besar. Kelima, pentingnya keluar tanpa biaya hangus, biaya yang tidak dapat diperoleh kembali. Dan yang kelima, penilaian teori monopoli sederhana hanya berfokus pada struktur industri yang ada dan tidak menghitung persaingan potensial. Begitulah penjelasan dari Profit Maximization under Perfect Competition and Monopoly. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.
Thank you. Bye bye.